Aku punya cerita nih tentang seorang wanita yang punya gangguan psikologis yang disebut agorafobia. Agorafobia itu adalah kepanikan saat dia berada di ruangan terbuka, ruangan umum yang di situ banyak orang di tempat keramaian, sehingga dia lebih memilih untuk mengurung diri di rumah, tidak pernah keluar rumah, ataupun jarang untuk bertemu dengan orang lain. Biasanya penyakit ini kebanyakan terjadi di wanita remaja atau dewasa muda, friend, yang mengalami trauma seperti pernah kecelakaan atau pernah mengalami penganiayaan dan juga banyak hal lainnya. Salah satunya juga bisa karena kehilangan orang yang disayangi, seperti dalam cerita ini. Wanita ini bernama Anna Fox. Sehari-harinya cuma di rumah aja, friend, dan merhatiin aktivitas para tetangga dari jendela rumahnya. Penyakitnya ini terjadi karena ia kehilangan suami dan anak dalam kecelakaan yang bisa dikatakan disebabkan oleh dia sendiri. Kemungkinan ada rasa bersalah dalam dirinya. Tapi sebelum semua itu terjadi, profesi Anna ini sebagai psikolog anak. Nah, semenjak ada tetangga depan rumah yang baru pindah dari Boston, kehidupan Anna pun mulai berubah. Jadi hanya terhitung 8 hari kehidupan Anna mengalami perubahan besar. Masuk di hari pertama, hari Senin. Hari di mana tetangga depan itu datang untuk memperkenalkan diri. Saat itu yang datang anak remaja usia 16 tahun, namanya Ethan. Yang aku disuruh mamanya ngirim lilin aroma lavender sebagai hadiah perkenalan. Hi, I'm Ethan. Yes. Sebenarnya saat itu, Anna itu sedikit males nerima tamu. Tapi ya terpaksa, namanya juga tetangga dan dibawain hadiah pula. Pun masuk sedikit ngobrol-ngobrol ringan dan Ethan ini tiba-tiba berdiri di depan jendela dan lihat ke arah rumahnya. Saat itu ada papahnya di rumahnya. Dan si Ethan ini cerita ke Anna kalau hubungan dia sama papanya ini nggak begitu bagus karena kesibukan papanya itu, friend. Anna sebagai mantan psikolog anak itu ngerasa nggak tega sama si Ethan dan nawarin bantuan. Kalau Ethan butuh teman curhat, Anna pun siap untuk bantu. Nggak lama setelah mereka ngobrol, akhirnya Ethan pulang. Hari kedua, hari Selasa. Sebagai informasi, Anna itu nyewain ruang basementnya ke laki-laki yang bernama David. Di rumah Anna ada dua pintu masuk nih, friend. Bisa lewat pintu depan, bisa juga lewat pintu di basement yang disewa David. Dan waktu itu David datang lewat pintu depan karena mau pamitan ke Anna, dia hari itu mau ke Brooklyn. Dan sekalian ngingetin Anna kalau malam ini adalah malam Halloween. Jadi pasti banyak anak-anak yang datang untuk minta permen. Nah, maksud David sih mau bantuin untuk nyiapin permen buat anak-anak itu. Tapi Anna menolak, dia nggak mau ketemu dengan siapapun. Dan waktu malam pun tiba. Anna sudah matiin lampu dan udah tidur. Dan tiba-tiba kaget kebangun karena dengar suara sangat ramai di depan rumah. Ternyata banyak tuh anak-anak kecil yang udah pada ngumpul di depan pintu. Mereka tuh teriak-teriak nggak jelas sambil ngelemparin telur. Anak jadi rada sebel ya. Jadi dia berusaha untuk mengusir si bocah-bocah. Udah lewat teriak-teriak di jendela, mereka pun malah lemparin telur. Anak pun akhirnya inisiatif pergi ke pintu depan. Walaupun ada kepanikan waktu itu karena itu kan bawaan dari gangguan psikologisnya. Nekat aja Ana buka pintu, lalu karena sudah tambah panik nih, mata Ana tuh sudah mulai kabur gitu. Tapi dia itu sempat lihat ada wanita yang datang hampirin dan tiba-tiba pingsanlah Ana. Dan waktu sadar dari pingsan, wanita yang tadi itu
udah duduk nih di depan Anna, dan dia bilang kalau dia tuh tinggal di seberang rumah. Nah, ini berarti pasti mamanya Ethan, anak yang kemarin bawa lilin itu. Lalu Anna menjelaskan tentang gangguan psikologisnya ini, agorafobia itu, penyebab dia itu pingsan. Akhirnya mereka berdua ngobrol sambil sesekali ketawa. Di momen itu sempat juga Anna ngefoto kucingnya yang bernama Pans, dan Anna juga sempat memuji anting yang dipakai Jane itu. Jane mengaku bahwa antingnya ini pemberian dari mantan pacarnya. Dan yang jelas, ini bukan Pak Russell, papanya si Ethan. Dan akhirnya Jane pun pulang ke rumahnya di seberang jalan. Hari ketiga hari Rabu, di tengah-tengah waktu berendam di kamar mandi, Anna tiba-tiba dengar suara jeritan. Kayaknya dari rumah keluarga Russell. Anna pun langsung cepat-cepat pakai baju, terus ngeliat dari jendela ke rumah Russell. Di sana, Anna lihat Jin buru-buru keluar dari rumah dan pergi. Sedangkan waktu Anna konfirmasi telepon ke rumah Pak Russell, baik Ethan ataupun Pak Russell sendiri yang mengangkat telepon itu, mengingkari kalau ada yang menjerit saat itu. Ana pun jadi tambah penasaran, apa yang terjadi di rumah itu. Jelas-jelas dia itu tadi dengar suara jeritan dari rumah itu. Segeralah Ana mengambil kamera yang udah lama banget disimpan di koper. Dengan tujuan, Ana itu bisa lihat rumah Russell jarak dekat dengan kamera itu. Di situ, Ana tuh ngeliat Pak Russell lagi marah-marah sama si Ethan. Masuk ke hari keempat, hari Kamis. Malamnya, seperti biasa, Ana tuh suka minum-minum. Dan akhirnya setelah minum-minum, dia pun tertidur. Waktu bangun karena masih penasaran, Ana ngambil lagi kameranya dan lihat ke rumah Russell. Dan di situ terlihat Jin itu sedang bertengkar dengan entah sama siapa. Nggak lama, Jin pun terlihat kesakitan. Jin terlihat megangin perutnya karena ternyata perutnya itu udah terluka dengan benda tajam. Melihat itu, Ana segera ngambil HP untuk lapor polisi. Dan saat itu juga, si Jin malah berusaha teriak minta tolong. Tanpa pikir panjang, Ana pun langsung turun ke pintu depan. Dan sesuai anjuran dokternya, kalau keluar sih mending pakai payung supaya meredam rasa panik. Lalu Ana pun buru-buru menyeberang jalan sambil nutup wajah pakai payung. Terus waktu bersamaan, ada mobil yang lewat dan Ana pun pingsan. Waktu bangun dari pingsan, Ana udah balik ke rumahnya dan udah ditemani dua orang detektif dan juga ada Pak Russell. Lalu Ana menanyakan kabar Jane ke Pak Russell. Terus datang nih seorang wanita dan ngaku namanya Jane. Tapi anehnya nih friend, Jane ini kok beda ya sama Jane yang di malam Halloween. Karena bingung, Anna langsung nyari Ethan. Tapi di situ Ethan bilang kalau Anna memang belum pernah ketemu sama mamanya ini. Karena dirasa semuanya udah aman, yang Anna laporkan tadi tidak terjadi, maka pulanglah mereka semua, termasuk detektif. Sambil tak lupa, Pak Detektif ini meninggalkan kartu nama kalau Ana butuh bantuan. Dan masuk ke hari kelima, hari Jumat. Hari itu Ana sibuk mencari informasi kebenaran yang sebenarnya tentang Jane, istri Pak Russell. Tapi hingga malam pun tiba, Ana nggak dapat apapun informasi tentang Jane. Malah, Ana dapat informasi bahwa ternyata Pak Russell itu udah keluar dari tempat kerjanya. Dan ada kabar juga kalau asisten kerja Pak Russell di Boston di perusahaannya itu dikabarkan sudah tewas. Karena teringat bahwa David bekerja di rumah Pak Russell, Anna pun segera ke ruang basement. Di sana sebelum bertemu David, Anna pun melihat ada tumpukan surat di depan pintu mau keluar. Dan setelah Anna mengambil surat itu, David pun tiba-tiba datang. Dia buka pintu dan melihat Anna megang surat-suratnya dengan nada yang tinggi. David pun mengakui bahwa sebenarnya dia memang seorang bebas bersyarat akibat dari perkelahiannya dengan seseorang di bar.
Dan itu semua sebenarnya bukan peristiwa yang disengaja. Akhirnya, Anna pun kembali dan tak lupa ia mengunci pintu yang menuju ke basement. Karena waktu itu Anna sedikit takut sama David setelah mengetahui rahasia David. Hari ke-6, hari Sabtu. Kebiasaan Anna di pagi hari memberi makan si Pans, kucingnya. Tapi waktu itu nggak kunjung datang nih friend, walaupun udah dipanggil-panggil berkali-kali. Akhirnya Anna pun mencari Pans di basement. Saat berada di basement, Anna nggak hanya menemukan Pans yang kekunci pintu semalaman, tapi dia juga menemukan anting di meja sebelah tempat tidur David. Nah, saat itu Anna tuh langsung teringat bahwa anting itu kan miliknya Jin di malam Halloween. Karena dirasa mulai ada bukti tentang ingatannya itu. Anna pun juga menyingkirkan semua botol-botol minuman yang bisa mengganggu kesadarannya itu, friend. Nggak disangka saat itu Anna tuh ngeliat Ethan baru keluar dari rumahnya. Anna lihat dari jendela gitu. Di sana, Anna pun segera membuka jendela itu dan berteriak ke Ethan, memanggil nama Ethan, lalu bertanya tentang mamanya. Anna itu berharap bahwa Ethan tuh mau menceritakan hal yang sebenarnya. Tapi Ethan itu tidak mau bercerita. Dan saat Ethan lagi berbicara sama Anna di rumahnya Anna, papanya Ethan datang dan segera menampar Ethan. Saat itu juga menyuruh Ethan pulang ke rumah, serta sambil marah-marah ke Anna, menyuruh Anna menjauhi anaknya. Hari ke-7, hari Minggu. Malam harinya Anna mendapat email yang isinya foto dirinya sendiri saat sedang tidur. Saat itu juga Anna segera menghubungi detektif Pak Little dan detektif itu pun segera datang ke rumah Anna. Di saat terjadi investigasi atas email Anna itu, tanpa disangka, friend, Pak Russell datang beserta istrinya melaporkan Anna atas perbuatan Anna yang tidak menyenangkan karena Anna sudah mencampuri urusan pribadi keluarga Russell, seperti mengawasi rumah Russell lewat jendela atau juga menelepon perusahaan Pak Russell bekerja. David pun saat itu juga ikut datang nih friend ke rumah Anna. Setelah David memperkenalkan diri, Anna pun segera bertanya ke David tentang anting temuan di kamar David. Dan David pun mengakui bahwa anting itu memang milik teman wanitanya yang bernama Catherine. Dari saat itu, Anna tuh semakin yakin gitu kalau memang terjadi sesuatu di rumah Pak Russell. Dan segera meyakinkan detektif untuk segera menyelamatkan Ethan. Karena si Anna ini mengkhawatirkan keadaan Ethan. Tapi di saat itu juga, detektif itu sebenarnya masih tidak mempercayai Anna. Karena sebenarnya detektif itu sudah melakukan penyelidikan tentang Anna. Dan dia mendapatkan informasi bahwa Anna sebenarnya memiliki gangguan psikologis dan saat ini masih dalam pengawasan dokter. Setelah detektif mengatakan hal itu, saat itu juga Anna teringat kembali nih friend, masa saat bersama suami dan anaknya, dan di saat itu pula mereka sedang melakukan perjalanan liburan, naik mobil di tengah hujan salju. Pada saat itu, hubungan Anna ini sama si suami sedang nggak bagus nih friend. Karena si suami ini mencurigai Anna telah berselingkuh. Dan saat itu, HP Anna berbunyi dan suami pun memaksa Anna untuk menjawab telepon. Tapi Anna itu kayak nggak mau ngangkat telepon gitu. Tetap aja Anna sedang menyetir mobil. Dan disitulah terjadi perebutan HP antara suami dan istri. Yang akhirnya HP-nya itu terjatuh di kursi belakang, tempat anaknya duduk. Saat Anna mengambil HP itu, ternyata di depan mereka itu ada tikungan. Dan Anna pun terlambat membelokkan setir. Akhirnya, kecelakaan pun terjadi. Mobil mereka masuk ke jurang dan suami serta anaknya tidak bisa diselamatkan.
Setelah tersadar dari ingatannya itu, perasaan bersalah dan perasaan yang amat-amat sedih muncul guys di pikiran Anna. Dia merasa sangat begitu terpukul akan kejadian itu. Dan seketika Anna tuh merasa mungkin benar ya, dia itu hanya halusinasi tentang Jin di malam Halloween. Puncak kejadian di hari ke-8 friend, kembali di hari Senin. Rutinitas mingguan Anna bertemu muka dengan dokter konsultasinya. Yang saat itu dokter berkunjung ke rumah Anna. Setelah pertemuan itu, Anna pun mempersiapkan sesuatu nih friend. Yang pertama disiapkan Anna adalah semua obatnya yang sudah dia simpan di atas lemari dihaluskan menjadi bubuk. Dan yang kedua disiapkan adalah video wasiat di mana Anna merekam dirinya sendiri berbicara di depan kamera. Nah, kalau sudah bicara tentang wasiat nih ya, pastikan udah tahu nih larinya kemana. Iya betul, Anna berencana mau mengakhiri hidupnya nih friend, dengan minum obat yang sudah dijadikan bubuk. Hari pun udah mulai gelap. Di saat Anna lagi ngeliat-ngeliat foto anaknya di HP, keluarlah nih foto kucingnya. Dimana saat itu Anna memfoto kucing di malam Halloween bersama Jin. Dan bayangan Jin ternyata muncul terpantul di gelas wine di dekat si kucingnya, si Pans. Hal ini membuat Anna kembali semangat nih. Dan di saat itu juga, ternyata David datang lewat pintu depan. Karena di luar tuh lagi hujan deras. Anna pun segera memanggil David dan mau menunjukkan foto itu. Dan melihat foto itu, David membenarkan bahwa di situ memang ada gambaran wajah si Jane. Dan akhirnya si David pun menceritakan latar belakang keluarga Russell. Di wanita yang bersama Anna di malam Halloween, wanita itu bernama Catherine atau dipanggil Katie. Dia adalah ibu kandung Ethan. Tetapi saat dia hamil umur 8 bulan, Katie meninggalkan Pak Russell. Selama 2 tahun lamanya Pak Russell mencari istrinya si Katie. Akhirnya ketemu di komunitas obat terlarang. Sehingga Pak Russell mengambil Ethan dan Katie pun dipenjara. David mengetahui cerita ini karena Katie sendirilah yang menceritakan ke David saat mereka menjalin hubungan. Setelah David bercerita, Anna pun segera mengajak David untuk ke kantor polisi. Maksudnya supaya David bisa menceritakan kejadian yang sebenarnya ini. Tapi si David itu menolak dan dia segera pergi. No. Gak lama setelah David keluar, terdengar nih suara erangan orang kesakitan. Anna pun penasaran apa yang terjadi dan perlahan mendekati suara itu. Tapi tiba-tiba muncul si Ethan sambil membawa senjata tajam. Di saat itu juga Ethan mengakui 3 perbuatannya. Yang pertama, Ethan lah yang telah mengirim email berisi foto Anna tidur. Karena sebenarnya Ethan ini sudah menyelinap masuk ke rumah Anna dalam 1 minggu ini, friend. Yang kedua, Ethan juga yang sudah menghabisi asisten kerja ayahnya di Boston. Dan yang ketiga, Ethan juga lah yang sudah menghabisi mamahnya si Katie. Dan malam itu adalah rencana Ethan untuk menghabisi Anna. Akhirnya aksi kejar-kejaran pun dimulai. Anna berusaha membebaskan diri dari si Ethan. Setelah usaha Anna lari sampai ke rooftop, walaupun tubuh Anna penuh dengan luka-luka, akhirnya Anna itu berhasil mendorong Ethan jatuh dari atap kaca rumahnya. Tapi di saat itu Anna berhasil menyelamatkan dirinya sendiri dan pingsanlah Anna. Saat Anna terbangun, dia sudah ada di rumah sakit dan di situ juga ada detektif Little mengabarkan bahwa David telah tiada dan pasangan Russell dan Jin pun telah ditahan karena menutupi kejahatan Ethan. Dan akhirnya tubuh Katie pun juga telah ditemukan
dan detektif mengaku bersalah karena selama ini tidak mempercayai Anna. 9 bulan kemudian, rumah Pak Russell dilelang, dan Anna juga sudah pulih, baik dari luka-luka tubuhnya maupun dari gangguan psikologisnya. Dan akhirnya, Anna segera pindah dari rumahnya menuju ke rumah yang baru. Nah, itulah friend tentang cerita psikologis yang diambil dari film yang berjudul The Woman in the Window. Di sini bisa ditarik suatu nilai nih friend, bahwa sesuatu yang tidak mengenakan atau bahkan mengandung bahaya, terkadang bukanlah suatu akhir yang buruk, malah akan mendatangkan suatu kebaikan. Seperti di cerita ini, kalau Anna nggak ketemu dengan Ethan dan Katie, kemungkinan gangguan psikologis Anna ini masih belum sembuh juga nih friend. Jadi menurutku, saranku nih ya, jangan terlalu lama untuk berada di comfort zone atau zona nyaman. Karena kalau kita terlalu lama di zona nyaman, kehidupan kita tuh nggak akan ada kemajuan. Nah, oke friend, sampai di sini dulu. Dan sampai jumpa lagi di cerita selanjutnya.